tebel-tebel gini. Gue taburin. Lu juga masih ya kok? Enggak. Lu jual kan sekarang? Enggak. Cuman ngejalurin doang. Nggak megang barang gua. Nyalain dulu aja. Sama lu jalan ya, kita tungguin. Bisa off cam dulu gak? Api gua kecil. Bagus sih, cuman kadang tidak tepat waktu aja sama tidak tepat sasaran gitu. Siapapun nama dia mah tiba-tiba datang. Wah, anjing lu siapa? Di teras belakang di episode yang ke 25. Emang ya? Ya, episode 25. Ini? Ya. Wis, gila pada kemarin baru 24 loh. Bener dong. Responnya gimana gue ini ya? Iya dong. Harus gimana responnya nih gue? Sebelum Anda merespon, kita harus menyambut dulu bintang tamu spesial kita, Viko Marisa. TV banget ya sih, TV banget ya. Ini TV banget. Gak usah podcast tuh, gak usah gitu, langsung ngobrol aja. Ya, biar kita kan dilihat orang TV, anjing keren juga nih hostnya teras belakang. Enggak, TV nggak ngelihat itunya. Enggak keren karena hostnya tuh tahan panas dan Nama juga teras belakang, apa adanya bro, apa adanya. ini sorry ya kalau keringat-keringat bukan karena saya lagi make anjing nih, suka ada. Iya. Si Reno keringetan banget nih. Gitu. Panas. Gitu kok. Beda lah keringatan orang make itu beda, ininya lebih. Iya tuh make. Lu masih make? Bangset lu. Ini tebel-tebel gini. Gua taburin. Lu juga masih ya kok? Enggak. Lu jual kan sekarang? Enggak. Cuman ngejalurin doang. Nggak megang barang gua. Orangnya Freddy Pratama. Tapi lu masih produksi? Waduh, dia gudang, lebih ke Gue gudang. sekarang ke Maklun aja gue. Cuman gue branding emang. Tapi kenapa ya nama bandar itu kok ada Freddy-Freddy-nya, selalu ada Freddy ya? Freddy Budiman. Somai Freddy. Karena kalau Freddy kan bukan bandar, nembak ajudan. Bener sih itu. Iya kan? Bener. Kenapa ada dengan nama itu kenapa ya? Ya kenapa ya? Makanya dia ngasih anak jangan nama pakai Freddy lah. Harusnya pakai Freddy. baterai anjing. Kok thank you banget udah datang ke teras belakang. Thank you, Ko. Gokil. Respect. Pengusaha nih sekarang nih, jadi pengusaha dia. Usaha apa? Bisnis kan mau bisnis media itu. Oh, Udah boleh bocorin itu? ya. Ntar aja lah. nunggu Ntar aja. Ya, Tapi nunggu kayaknya aja nih dulu ya. kita tayangnya juga masih kayak bulan depan gitu kok. Iya. Mudah-mudahan udah launching. Rencana launching kapan? Urus akte segala macam sama notaris Belum. lumayan makan Lama. waktu ya, Iya, iya. sebulanan juga lebih. Lebih lama ngurus. Tapi mudah-mudahan komisi. ini jadi doa ya, usahanya lancar, Amin. investornya percaya banget. Enggak buat cuci duit. Cukurukuk. Cuman nitip aja kita sama mantan ya, setelah punya uang biasanya tuh. Iya, itu kok. Gitu kok, hati-hati ya. Yang bikin salah satu dari gua sama Dani masih kuat sampai sekarang adalah karena kami belum kaya. Enggak, gua kaya juga enggak karena. Tapi kan kita belum kaya. Karena lu nggak punya Coba. tujuan anjing. Iya, anjing. Hidup lu nggak punya tujuan, lu nggak mau nikah, iya anjing. Bener. Gua udah punya tujuan, punya anak, jadi kaya pun untuk keluarga. Nah, kentut lu cukurukuk. Pas lu udah punya anak. Iya. Iya kan? Udah punya anak pasti ada duit kan? Tapi kan belum mentok waktu itu. Setelah mentok jadi oh iya gitu. Iya, Balik orang mentok. balik. Balik no. lagi, no. Lu makan nggak? Balik Kalau- lagi make. Enggak. Enggak. Ya kalau ada keluar negeri. Tapi Viko ini salah satu teman kita yang support banget ke Ya. kita berdua, teman-teman warga Waras. Sekarang waktu itu juga salah satu bintang tamu pertama kita di Jail. Jail. Langsung mau di kontak. Ayo, let's go. Dan viewernya paling tertinggi di antara yang lain, mengalahkan Vicky Prasetyo. Kayak kedua, yang pertama Nope. Oh, Nope. Tapi yang bikin pertama ratusan ribu konten kita tuh lu kok. Gokil, luar biasa warga Waras, Viko Fariza. Setelah dia bebas ya, Setelah dia bagus bebas. tuh ratingnya. Jadi kita bertiga ini adalah bukti setelah bebas tuh yang
tetap baik-baik saja sama yang kita sangat sulit ya. Enggak lah, enggak segampang itu juga tapi no. Iya, Kayak ada perjuangannya juga. brand-brand kan susah masuk Iya, lumayan sekarang gitu. Akhirnya konten dan buah pikir juga yang bikin Berkarya gitu mereka ya. tuh pada mau balik ya kan. Awalnya juga orang-orang kayak gue bikin konten lucu, gue bikin konten bagus, tetap antipati gitu. Iya. Tapi lama-lama seiring waktu terus gue tetap bikin yang model kayak gitu, yang gue perbarui lagi, idenya perbarui lagi, terus akhirnya jadi mulai dipercaya lagi, terus Iya. luntur lagi citra bahwa Viko narkoba doang nih gitu. Iya. Ada nggak sih pernah ngelihat ada komen orang yang memang antipati gitu terus akhirnya dia berubah komennya? Pernah nggak sih? Banyak. Bacain komen ya. Lumayan. Terutama di DM ya, di DM. Tapi kalau misalkan kayak sekarang karena gua sadar bahwa yang gue lakuin tuh jelek banget ternyata di mata masyarakat gitu. Jadi kalau ada yang ngejelekin tuh gue udah nggak baper lagi gitu. Karena maksudnya gue udah sadar emang yang gue lakuin tuh sejelek itu gitu. Jadi sekarang masih tetap gue kayak bikin video rame, orang ngomongin tentang kontennya, ada aja yang belok kayak ntar nangis lagi gitu kan. Sebenarnya nggak ada urusannya sama konten gua gitu. Tapi Sama kayak gini juga. Iya, Bikin sama. konten sebagus apapun tetap ini yang menista ya. Iya, ini yang bisa, ntar bikin klarifikasi lagi, aduh. Tapi lama-lama juga sama, terkikis tuh orang-orang yang kayak gitu, akhirnya nggak ada lagi di komen itu, gitu. Dan untungnya kita sambil nyalain rokok aja, Fik. Tadi kayak mau nyalain rokok jadi-jadi. peka banget. Dari zaman udah jahil kayak gitu kan. Nyalain rokok nggak jadi-jadi. Tapi orangnya sopan banget Iya, ya, itu. tunggu ngobrol habis. Gua Nyalain dulu aja. Ya, sama udah jalan ya, kita tungguin. bisa off cam dulu gak? Api gua kecil. Pada mules nih semua. Gua gedein barusan. Langsung demi gak dibilang kecil aja. Tapi gitu, dan maksudnya memang apa ya? Ya kita untungnya kita lewat komedi juga kita tuh punya belajar yang namanya berdamai ya. Iya. Itu banget sih. Kalau kita masih baper dibilangin begitu-begitu, kayak kita salah pilih profesi. Jangan sebut kita. Berarti itu salah satu ini ya, tips untuk biar bisa lagi diterima sama masyarakat, kita harus berdamai dulu sama diri kita. Apapun masalahnya, kasusnya apapun, berdamai itu bakal lebih diterima oleh masyarakat. Nah itu cara susahnya tuh. Cara gampangnya? Cara gampangnya ganteng. Iya sih. Waduh. Sama sopan di pengadilan ya. Iya, anjir. Iya sih. Kalau Iya, ganteng nggak dibahas lagi pernah pakai. Iya, anjir. Ardito tuh aman. Iya, nggak pernah Jeffrey lihat apa? Nicole. Jeffrey Nicole. Iya. Lah kita mah kalau diundang podcast tetap dibahas. Ya sadar atuh kita dibandingin Jeffrey Nicole sama Iya. Ardito. kayak gua tuh takut kalau dalam podcast tuh pasti bahasnya itu lagi tuh kan jejak digital ada tuh. Anak gua kan semakin gede makin tahu gitu. Ya mau lu nggak bahas beritanya tetap ada. Iya tapi kayaknya dibahas terus tuh kayak aduh. Tapi kalau nggak diterima, Ya itu duit nggak bahasan ada. maksudnya bahasan kita itu salah satunya yang bikin kita bisa mengemuka ya bahas itu dan Iya. gitu. Atau cara kedua sebenarnya kalau kita mau biar diterima lagi masyarakat cara pertama jadi komedian yang berdamai, atau cara kedua paling gampang politikus bodoh amat mau habis korupsi tetap nyalek gitu-gitu. Waduh. Tapi kan nggak diterima juga oleh masyarakat. Guys, Ya. kata siapa? Ada emang. Nggak tahu sih. Jangan menggiring dong, jangan menggiring dong. Ada di data kalau nggak salah ada 40 bekas koruptor yang sekarang mereka Nyalek lagi kan, iya. Cuman gue nggak tahu dah apakah ada yang pernah korupsi jadi napi terus udah kepilih lagi jadi legislatif gitu. Gue belum tahu tuh. Ada tuh web namanya Kata Data kalau nggak salah. Iya, lik-lik gitu kayak mirip wiki tapi itu ngelik politikus-politikus gitu terus kayak harusnya ada tahun pemilu yang tahun 2019 lalu tuh. ada yang lolos ya. Tapi mungkin mereka yang lolos itu kayak sebenarnya mereka bukan mereka yang melakukan korupsinya gitu. Ya, maling mana ada ngaku sih Dan. Iya, tapi mereka cuma jadi bantalan doang. Tapi bantal kan juga dapet. Iya sih. Kalau nggak dapet mah nggak mau dia jadi bantal. Mungkin karena kasusnya gede kali ya. Tapi ya tadi nyambung ke masalah itu kok. Apa tuh? Lu kalau bikin konten semuanya selalu dipikirin banget ya. Maksudnya penulisannya kayak seserius lu bikin materi stand up gitu. Lumayan sih gue lumayan tapi nggak kata per kata akhirnya
konsepnya yang gue tulis banget tuh. Sampai ke punchline-nya misalnya gitu apa? Biasanya kalau konsepnya udah jelas sih nyari punchline-nya nggak terlalu susah juga sih. Benar. Yang susah itu kalau kita nggak berhenti dulu kalau ada azan. Itu Oh susah. iya, Konten kita azan apapun dulu kita ya. nggak dihargai. Iya, Ya. kita azan dulu. A few moments later. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menonton tayangan ini pas Asar. habis maghrib. Belum selesai gue ngomong Iya. selamat menunaikan maghrib kalau Anda nonton ini pas lagi maghrib. Oh, bener sih. Maaf kita terlalu cepat menyimpulkan ya. Cuman keluarnya dari mulut Anda sih. Susah. Tadi Yang kira- salah adalah selamat menunaikan ibadah maghrib kalau Anda Kristiani kan itu salah Oh, baru. Iya, betul. Bagus. Tolong dong. Maaf ya. Iya. Oke. Kenapa Anda nggak sholat barusan ada azan tadi kita break? Iya, kan menghargai tamu dulu. Oh maksudnya Viko yang bikin kamu nggak sholat? Kamu. Ngobrol dulu selesaiin. baru sholat, baru sholat. Tadi kita ngobrolnya sampai ke soal bikin konten, seserius itu bikin Iya. konten ya. Emang berarti kok Mani kalau bikin konten serius dah. Enggak. Makanya nggak jadi-jadi. Gue tuh kadang salut kok sama orang-orang yang bikin konten tuh seserius itu gitu. Gue ngobrol sama Apos TikTok, Jaktim, Apos stand up Jakpus itu. Dia seserius itu juga kok bikin apa planning anjir. Ya, Ya, emang gue harus- liatin sih konten-konten mereka. Tapi kan menurut gue orang ada plus minusnya ya. Kayak gue secara konsep gue bagusin. Tapi secara pengambilan tuh gue kamera gue burem bodo amat gitu. Ya, Karena ya. yang pengen gue jual bukan bagus gambarnya atau apa, tapi Konsepnya. konsep yang mau gue tawarinnya itu sih. Nah kadang-kadang Tapi itu bagus apa enggak sih sebenarnya? ini kebetulan burem kita. Jadi kalau Anda nonton Warga Waras, burem bukan karena HP atau kamera kita. Memang mangjangnya yang burem. Karena Bang Jan juga pernah direhab ya dulu jadi. Di mana dulu direhab? Sempat direhab di mana dulu? Dia apa? Selalu nggak ada jawaban. Masih kenceng. Jadi di apa? Dia. Mang Jang ini karakternya begitu. Dia Iya. selalu jawab dulu begitu kita tanya lanjutannya baru, hah? Gitu. Nggak punya jawaban. Ya. Mang Jang, makasih Mang Jang. Sayu-sayunya sih Iya. Gimana kalau menurut lu make nggak kok? Make nggak? boti. Kok sambil nyemil-nyemil? Tapi kan kalau zaman sekarang ya, kalau kita cuma modal pengen ngeliatin konsep doang tapi gambarnya kurang bagus, kayaknya penonton juga kurang tertarik kali. Gue nggak pengen jual itu ke penonton kan. Oh, Tapi- oke. Gue mau nawarin itu ke brand atau ke karena begitu brand tahu gue punya konsep bagus, dia mau bayar dan ketika udah dibayar, ya udah Baru gue tuh. bikin eksekusinya yang Bagus. better gitu. Oh, jadi lu mengurangi sedikitnya beban di pikiran anjing kamera gua jelek dan segala macam. Jadi lu nguatin udah konsep aja dulu lah. Gitu. Lu Ya, pernah bener. nggak bikin konten? Lu ngerasa udah serius gitu, nih udah oke nih, tapi views jelek, terus lu terpukul gitu. Menurut gue algoritma tuh nggak bisa dibaca itu ya, no? Jadi kadang yang bikin selintas nggak pakai ditulis terus langsung kita Tag aja. tag, ya itu Rame. naik begitu kita ambil yang bagus, edit yang bagus, ternyata drop gitu. Terus kalau menurut gua kalau bikin seniat itu terus ternyata viewsnya Hasilnya. nggak sesuai yang kita pengen, terus kita jadi drop, kayaknya belum cocok jadi konten kreator sih, maksudnya. Iya, bener-bener. Masih sebaper itu sih susah juga sih kayaknya. Sama kayak gue kalau misal gue bikin konten yang nyeleneh, itu penonton yang komen, yang nge-like tuh banyak di Instagram. Tapi kayak kejadian kemarin, gue mencoba untuk pas Maulid Nabi, gue masukin tulisan Nabi Muhammad, terus gue kasih lagunya lagu Bimbo yang rindu. Oh iya, gue lihat tuh pas ini. Tapi yang like dikit banget. Kata gua. Ya berarti market lu memang banyak umat Kristen kan? Enggak, no, jangan diarahin ke sana. No. Ya kan nggak tahu ya. Iya, deh. Ya bisa jadi sih. Iya dong. Coba lu posting pas Natal. Hindu Anjing. juga. Tapi ya siapa tahu ya bisa Iya. login semua Kalau kan. ternyata rame gimana? Iya bener. Gua coba nanti ya. Sama itu sih menurut gua hampir di semua sosial media bahwa interaksi itu penting. Jadi kayak maksudnya bukan cuma interaksi di konten kita rajin komen di postingan orang lain juga. Oh iya Itu tuh mancing orang buat Siapa nih, gitu dia ya? tuh interaksi sama si ini mulu gitu. Pengen tahu dia siapa.
begitu dia lihat profil kita, lihat konten kita, kocak juga nih gitu. Jadi itu akan chain gitu. Iya. Gue sering komen di konten-konten berita biasanya. Gue konten tuh gue komenin tuh. Ada efeknya nggak? Enggak. Waduh. Salah, berarti lu jangan komennya di situ. Karena pasar lu bukan pasar berita. Pasar apa? Makanya gue seringnya tuh konten ke yang konten teman-teman aja biasanya, konten teman-teman, terus ngelihat biasanya orang tuh komen-komen apa sih di postingan dia, terus gue ikutin gitu, maksudnya vibe-nya dia gitu gue ikutin, terus nanti orang juga jadi ngelihat. Tapi Viko belum pernah komen di konten di video-video postingan gua, kayaknya emang nggak masuk ininya juga. Nggak, kan gue ngelihat jumlah komennya juga. Oke. Kalau cuma satu, bro nggak ada. Siapa yang lihat gitu? Kan niat dia memang komennya dia pengen dilihat orang lain. Apalagi kalau kita centang biru kan biasanya langsung top ya, kita biasanya komen. Lu sehari berapa kali ngomen ke konten-konten orang? Nggak tahu sih, gue tuh baru mulai jadi terbatas. Punya konsep kayak gini tuh baru mulai berarti. Ilmu, tapi ini warga waras nih, ilmu nih dari Viko nih, penting tuh. Sebenarnya banyak juga udah beredar di Eno Bening gitu-gitu, suka ngasih gitu, terus gue baru Eno mulai. bukan netral ya? Dia jadi bening. Ada cinta. Beda. Ya, anjing gak ada yang tahu nih warga waras. Iya, makanya. Pak, lu tau gak bening? Ada cinta Gue yang taunya Bening, ku rasa. Dokter Oki, Dokter Tahu, Oki, anjir. Dia taunya dia dokter Oki katanya Bening. Bening Klinik. Bukan. Waduh. Lu gak tahu, Ji? Lu gak tahu dah? Tahu gak, Skup? Gue lagu Ada Bening Cinta yang tahu. ada. Tahu dia, tahu. Tahu ya, gak usah sosok gak tahu lu. Tapi gue nggak tahu itu yang nyanyi Bening. Bening, si Foni Cornelia. Ya karena semua yang nggak ada yang tahu nggak usah dibahas. Gak harus tahu itu girl band pertama Indonesia. Ya biarin aja sebelum udah. JKT aja. Ya emang kenapa? Dulu itu zaman Orba udah ada itu. Oi juga. Nggak ada. Zaman Orba mah demo semua. Itu ilmu tuh bener tuh. Tapi orang udah pada tahu ya. Udah harusnya. Udah tahu lah. Kemarin juga jadi si Muslim itu salah satu orang yang bertahan dengan punya tipsnya kayak gini. Jadi ketika lu bikin konten terus ngerasa konten ini tidak berhasil, udah nggak usah dilihat lagi gitu. Karena ngeganggu ke mental kita nih. Ngelihat komen-komennya jelek, mending jangan dilihat aja udah gitu. Jadi tetap bikin lagi konten. Kalau setiap konten jelek, Hah? Apa? setiap konten jelek gitu nggak usah Ya, dilihat. mulai mikir cari kerjaan, jadi staff PNS. Ya, jadi staff PNS. Viko nih kalau lu tahu dan nih warga-warga juga tahu. Zaman dulu aja Suci 2013 gitu ya. 2013. Viko itu begitu kita beres syuting di Usmar Ismail, dia nih orang yang stay di Media sosial. bukan di di karantina kita di daerah Pejompongan. Pakai komputer hotel. Komen dan ini di Facebook lu ya. Iya. Posting Balesin komen. terus dia posting cuman Viko satu-satunya di Suci 3 dan waktu itu dia yang salah satu followersnya terbanyak hasilnya Iya. setelah Suci. Iya. Gue termasuk Gokil. yang maintain banget sama followers sih. Twitter dulu terutama ya. Iya Twitter. Lu maintain di situ juga atau pas ketemu juga lu orangnya? Iya, gue di sosmed dan pas ketemu juga. Oke. Berarti Keren Viko tuh. ya kamu kan dari dulu udah make kan itu fokus. Enggak, belum. Oh belum. Itu kan posisi sambil mesen. Makanya kuat melek. Tapi Viko ini adalah salah satu orang yang jadi rekomendasinya si Danet ketika gua pertama kali keluar gitu. Gimana caranya gua ningkatin lagi menjual lagi inilah istilahnya diri gua lagi di medsos gitu. Ikutin Viko aja, ceritakan semua apa yang lu alamin di media sosial. Nanti lama-lama orang akan ini ke lu istilahnya jadi pusat perhatian gitu. Jadi apapun ceritain aja, mau lucu. Jangan ngejar lucunya dulu deh. Kan Viko gitu, lu nggak ngejar lu cerita aja apa adanya. Kayak tentang kisah cinta lu gitu. Nah, gue malah berkiblat ke Coki. Oh, lu kiblatnya ke Coki? Karena menurut gue tuh kepercayaan diri gue tuh drop banget, Bang. Iya. Pas begitu keluar, ketangkap begitu itu. keluar, Oh, begitu keluar. begitu ketangkap dan keluar gitu. Terus gue ngeliat Coki di mana-mana. Santai aja kayaknya. Iya, tetap maksud gue setidaknya itu yang dia tunjukkan di sosial media, di platform-platform gitu. Maksud gue kayak gue tahu di kamar nih orang pasti sedih, dia pasti berusaha banget untuk melawan keterpurukannya dia gitu. Jadi menurut gua kayak
menurut gue masalah Coki jauh lebih berat dari gue gitu. Betul. Jauh lebih berat dari gue, tapi kenapa dia bisa segitu show off-nya kalau di kamera atau di sosmed gitu. Jadi Belajar dari situ. Gue belajar kepercayaan diri dari Coki. Oke. Berarti gue harus belajar ke siapa nih? Kan gue disuruhnya belajar ke lu. Lu bilang jangan ke gue, ke Coki. Salah kayaknya kalau belajar ke Danet masih. Belajar mah dari siapa aja. Iya. Itu jawaban bijak, Iya, belajar iya. dari siapa. Tapi kayaknya lu termasuk orang yang nggak bisa menutupi apa yang lu rasain gitu. Lu langsung di-share ke media Iya. sosial. Ekspresif Gue ya. lumayan ekspresif ya. Dan lumayan bucin ya. Bucin. Wah asli bucin banget Piko, kalau lagi cinta tuh bener-bener kayak menunjukkan ih gue sayang banget sama pasangan gue. Karena bucin sama edik cukuruku hampir sama bro. Dopaminnya keluar oleh kan. cinta, yang satu dibudak oleh yang lain ya. Iya. Emang lu sebucin itu ya? Iya lumayan sih, tapi buat yang sebelumnya tuh apa ya, gue kayak ada kesan harus membuktikan bahwa gue nih bahagia sama dia, karena gue begitu sama mantan gue yang terakhir tuh ditentang Kang sama semua circle gue, termasuk keluarga, termasuk abang, orang tua, teman-teman gitu. Jadi kayak ada semacam keharusan untuk membuktikan bahwa Nggak seperti yang lu pikirin nih orang gitu. Oke. dari kayak misalkan gue bikin video highlight lagu-lagunya, kayak gue tempel yang cocok gitu sama situasi gue, kayak gue sebel nih orang-orang nggak suka gue sama dia, makanya gue pakein lagunya kayak Berlarut-larut, Enggak. pura-pura sempurna. ada suka banget gue lagunya Sela tuh, kayak karena mereka tak ikut merasakan Oh, film favorit. indahnya hidup, jatuh hati pada Aduh, anjing. Aku di nenek Cukurukuk. gitu, apa semacam ada kesan pembuktian bahwa gue nih happy loh sama dia gitu. Oke. Sama seperti di film favoritmu. Lagu siapa sih? Sela. Oh, Sela. Itu cerita tentang film kelas bintang kan? Kok Sela Majid? Gue tahu Sela Majid nggak ke situ. Sinaran gak usah lama aja ya. Sinaran. Sebentar lagi. Lebaran. Memang Lebaran tuh sinaran bagi umat Muslim juga. Tapi itu Lebaran. Gitu. Memang Sela Majid. Memang suka ke Majid dia. Memang. Tapi itu Lebaran. Aku akan tetap mencoba walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Asik. Itu Tapi si itu nyampe Sky nggak main sama di- orang-orang? Itu film tentang si Sky main di Keramat Tunggak. Kok? Film favorit. Tapi lu ngefek nggak itu? Lu muter-muter atau lu menunjukkan itu sama orang-orang, ada efeknya nggak? Orang-orang jadi anjing bener nih Sela nih. Jadi Enggak, nonton terus saya Sela. pegang ke Sela. Jadi emang dia promo show-nya Sela. Enggak kan dia tujuannya untuk itu kan, untuk membuktikan. nggak ngaruh kalau yang udah dari awal ngejudge Iya. gue sama dia nih nggak baik, tapi buat orang-orang yang baru lihat tuh kayak Ih, so sweet. Oh, oke. Nah, lu itu keharusan, tadi lu bilang keharusan, karena sebenarnya, tapi memang lu sesayang itu apa karena lu cuman tujuannya gua Buktikan aja. buktiin aja gitu. Jadi kayak cuma jadi kewajiban gitu, bukan Iya, kayak nah. kesukarelaan gitu. maksud gue itu sih, maksud gue ketika sesuatu jatuhnya udah harus tuh, menurut gue keikhlasannya, kerelaannya tuh hilang gitu. Jadi akhirnya intensinya nggak sampai gitu, Iya, nggak dapet benar. gitu. Makanya dari situlah akhirnya ya plus masalah-masalah yang lain juga akhirnya harus putus ya. Iya. Dan pas putus Viko ini berapa kali gue lihat video putus di IG itu, entah dia nge-live kan, entah dia nangis. Apa itu karena lu bisa nih buat konten nih, gue lagi sakit hati nih. Gitu. Atau lu emang lagi pengen nyari peran dapet film watak gitu. Gue juga bisa acting nangis gitu. Atau lu pengen lagi membuktikan sama orang-orang, nih sekarang gue sakit hati nih. Nah, gitu. Enggak sih, malah gue begitu ada film yang mengharuskan gue untuk nangis,
Gue seneng dapet peran itu. Karena Jadi begitu gue disuruh acting, gue nggak sedih kan. lah kok lah kan disuruh nangis. Iya kan filmnya perannya gue harus nangis. Iya. Dalam hati gue ada kebanggaan bahwa anjir nih gue dipercaya sama produser, gue dipercaya sama sutradara buat acting, watak. dapetin peran ini. Karena guanya seneng, pas syuting gue nggak bisa nangis. Berarti sutradaranya harus ngasihnya lu perannya. Nih lu sekarang harus seneng ya. Pas dibaca kan ini adegannya sedih, enggak lu harus seneng. Biar lu nangis. Jadi film yang aneh. atau dari awal dia bilang pokoknya lu harus lucu banget. Nah gue beban tuh, gue jadi sedih. Anjing jadi aneh. Itu yang salah sutradara apa pemainnya? Paling bener adalah nih ya sutradara PH-PH yang pengen Viko nangis. Pas Viko nangis, minta filenya. Kok minta filenya? Dia tinggal tayangin. Ya beda dong. Scene-nya jadi beda karakter. Lah ini nangisnya tentang apa? Awalnya saya di joknya nangis di kamar. Anjing. Terus lightingnya beda lagi. Tapi nangisnya bener. Iya. Udah gitu potret. Gua kalau jadi saudara, udah nggak usah dipakai sih. Tapi enggak, ini maksudnya gue sebagai teman lu ya kok ya. Yang tahu Viko dari zaman kita suci gitu, Viko dengan karakter dia yang dulu SMA tukang tawuran. Pas gue lihat lu nangis gitu kok gue yang kayak anjir lah. Tapi no sebenarnya itu tuh emang dari zaman sekolah tuh udah Bucin. gue udah kayak gitu no. Jadi gue tuh dulu anaknya nongkrong banget. Terus tongkrongan gue tuh kayak yang rame banget gitu. Sekali nongkrong tuh 50 orang gitu angkatan gue sama angkatan bawahan gue kayak gitu-gitu. Mereka Itu nongkrong apa reuni 212? Rame bener. Jadi selama itu terus kayak bahkan orang-orang yang nggak datang nongkrong, gue tuh hafal. Besoknya gue Dari 50 orang itu. iya, besoknya tuh mereka gue hukum, gue tanyain. Gue tanyain kenapa lu kemarin gak nongkrong. Kalau mereka jawab pacaran, wah hukumannya paling parah tuh. Gue sambit sepatu gitu-gitu. Ada yang gue botakin. Anjing. Sekeras itu ya. Sampai akhirnya gue punya pacar. Oke. Jadi kalau gue lagi pacaran, sekolah gue nggak tawuran. Nggak nongkrong. Tapi lu pernah disambit juga sama teman lu nggak? Atau teman lu dendam nggak sama lu? Mereka justru merasa merdeka karena pacaran bareng gue juga. Jadi Oh. Itu SMA? SMP. SMP? Di mana Depok? Depok. Lu pernah ngerasain gitu nggak ketika lu dapat pacar gitu? Oh ini ya rasanya jadi lu tuh gitu. Gue marah sih kalau disambit sepatu karena gue ini nih. Dilanya Depok aja. Dilanya Depok aja. Berarti ini salah satu solusi untuk pemerintah di Indonesia nih. Untuk menghindari tawuran, biarkan anak-anak SMA-nya pacaran. Anjing yang kasus kemarin baru heboh yang di Cilacap anak cukuruku. Kakak kelasnya gara-gara pacar kata itu. Sama ya gara-gara pacaran juga. Pacar, bukan gara pacaran kan, cinta segitiga katanya. Oh. Hah? Oh pindah geng. Oh inisiasi pindah geng itu ya. Dari Ceribel ke JKT ya? Dua. Anjing kalau Viko-nya masih dulu ada medsos nih udah ketangkep udah, juga dia. lu masih udah kenal lu. Udah kena di Polres Depok. Tapi dulu lu susah di situ ya, susah di situ di tongkrongan. Iya coy, dia nih dulu jam. Berarti ketua lu tuh ya, masuknya ketua itu. Gangster, ketua geng. Bangsat. Nah, bayangin lu kenal Viko yang kayak gitu zaman suci nih. Terus akhir-akhir ini ngeliat Viko yang nangis di IG. Ya, itu gitu, hal yang kayak- wajar. Lu nggak lihat Thanos, lu di Avenger. Thanos itu nggak kejam kayak gimana, tapi ketika kena hatinya mah tetap nangis, walaupun anaknya tetap dilempar. Bener sih. Tapi kan dagu gua nggak ungu. Nggak kayak getuk Nggak kayak labu. Tapi kotaknya sama sih, kotaknya sama. Iya, tapi maksudnya lu kebayang nggak sih, apalagi jadi yang dulu musuh-musuhnya Viko gitu, atau yang pernah dikalahin Viko berantem. Nah, menurut gua orang-orang yang dulu suka berantem, yang dulu suka tawuran seangkatan sama gua, kayaknya mereka tuh nggak keep up sama sosmed no. Karena menurut gua ketika ada di fase itu dan dia nggak mau merangkak naik,
segitu-gitu aja. Akhirnya hidupnya di terminal, akhirnya hidupnya di stasiun gitu-gitu. Lu masih ketemu sama mereka? Ketemu, tapi mereka tuh nggak ngeh gua lagi. Hah? Lu beda banget ya sama lu dulu zaman SMP? Iya, orang gua di Suci aja kayak masih serem gitu sih. Enggak, iya, enggak maksud gua secara looks lu berubah nggak sih sekarang makanya orang itu nggak kenalin atau gimana? Iya lumayan jadi bersihan gitu, segala Lu zaman macam dulu gitu. masih serem. Viko di Suci nih fotonya kalau lu belum lihat masih serem anjir. Dengan serem kayak gitu tapi assalamualaikum kan. Tapi seseremnya dia ya waktu itu, dia masih inget siapa orang yang nggak datang gitu, dan dia tuh masih inget ada orang yang memang sekarang di terminal. Oh iya. Lu pernah ngobrol deep talk sama mereka? Gue ngobrol terus akhirnya kayak gue inget pas SMP tuh dia suka moto gitu, terus gue arahin ke komunitas fotografi gitu. Jadi maksud gue lu nggak akan keluar dari kubangan itu kalau lu nggak mau memulai sih. Karena sebenarnya di tahap gue aja memulai stand up itu gue melawan rasa ketidaknyamanan banget. Gue tuh maksudnya kan se-Bronx itu kan tongkrongan itu nongkrongan di pinggir jalan, empang segala macem. Terus gue harus datang ke tempat open mic di mana itu dilakuinnya di kafe. Itu bukan zona nyaman gue banget gitu. Udah gitu gue kayak sebenarnya gue tuh marah gitu, kayak anjir di kafe nih es teh manis 20.000 anjir. Kata gue manasin airnya pakai korek kriket atau gimana sih gitu. Maksud gue Tokai. Berapa banyak? maksud gue sesuatu yang di warkop harga 2.000 kok dia bisa jual 20.000 dan orang fine aja gitu. Ada yang salah sama society gitu. Ternyata Itu marah itu. gue yang salah. Circle gue nggak bener. Kenapa lu mikirnya ke korek api juga kan, bisa lu mikir oh kompor gasnya mahal kan gitu kan. Semahalnya kompor kan. Ini keren ya buat editornya, inget ya pas kalau ngedit baca nih usul dari gua thumbnailnya adalah Viko, ada yang salah dengan society. Anjing. Bisa-bisanya lain society. Anak tongkrongan anjing. Ternyata lu yang salah kan. Akhirnya lu share itu Pak sama teman-teman lu. Tapi itu adalah ternyata sifat kritis gue ini adalah yang menjadi modal ketika gue menjadi absurd gue tuh punya landasan bahwa gue tuh nyalahin dunia. Betul. Gue nyalahin dunia seolah-olah gue yang benar, dunia yang salah gitu, dan itu jadi. Tapi ini bagus banget sih untuk pelajaran sekarang lagi ramai bullying kayak gitu kan. Dia pernah sempat di posisi seperti itu kan. Bahkan pelaku bullying yang Pelaku bukan yang bullyingnya gitu korbannya. nih. Lu melihatnya sekarang bullying itu seperti apa? Atau harus kayak gimana nih sebagai anaknya atau sebagai orang tuanya nih biar ini nggak terjadi gitu kok? Justru menurut gue fase itu emang harus dilewatin. Panas ya? Fase itu emang harus dilewatin sih Kang. Jadi karena maksud gue kalaupun lompat-lompat fase gitu terus kayak bisa jadi sesuatu yang fase jelek yang harusnya lu lewatin pas masih di umur belia. Ini lu lengkap, begitu dewasa lu baru ngakuin gitu. Takutnya jadi kayak gitu kan. Jadi menurut gua kayak hal-hal kayak gitu bisa di apa ya sebutannya ya, maksudnya bisa di Minimalis atau Dimaknai. diputer, dijilat, diserupin dia apa nih? disosialisasi. bisa di-develop kan. Bisa di-develop bareng sama circle-circle lu gitu. Dan namanya circle harus ada orang yang inisiator buat kita nggak bisa gini-gini aja gitu. Maksudnya, Semua tuh prosesnya. Maksudnya kalau di sini berarti yang di develop tuh bukan hanya si siswanya tapi si sekolahnya juga. Ekosistem juga Ekosistemnya. semuanya ya, Iya. keluarga ya pertemanan. Iya. tapi yang gua maksud di sini sekecil circle gitu. Kalau Oke. kalau lu bergaulnya sama dia, mainnya sama dia gitu. Kayak gimana caranya circle lu ini tetap sehat, bandel-bandel biasa ya sok gitu. Tapi tetap harus ada yang punya kesadaran bahwa Ada batasnya loh. iya ada batasnya dan kita nggak bisa gini-gini aja gitu. Iya. Kalaupun mau maju arahnya kemana gitu. Jangan satu suara doang. Kalau circle lu satu suara itu tandanya circle lu nggak sehat ya. Itu justru yang nggak Tapi sehat. untuk menerapkan itu sama anak-anak SMA, anak-anak SMP susah loh. Makanya sarannya adalah bergaulah dengan sebanyak-banyaknya. Jangan berteman dengan itu aja, Dan. Tapi untuk anak-anak yang melihat itu dan mereka ketakutan untuk speak up gimana tuh? Nah, menurut gua Kang ya, mungkin
lu udah ada di fase orang tua gitu yang lu tuh punya anak. Iya, dan, iya, iya. menurut gue itu jadi agak bias karena menurut gue orang tua selalu melihat anaknya tuh nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa dan nggak sepinter itu gitu. Sementara gue dari sudut pandang anak, gue tuh sebel dianggap nggak ngerti apa-apa sama orang tua gue. Iya, iya, iya. Jadi karena maksud gue kayak lu berantem sama nyokap gue udah ngeliat nih kayak ini ujungnya separahnya cerai gitu. Dan itu ditutupin ke gue kayak gue ngerasa dianggap bodoh gitu kan. Iya, 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 Menurut benar. gue anak juga punya intelijensinya sendiri, Iya, benar. anak punya pemahamannya sendiri, kepintarannya sendiri. Jadi jangan terlalu underestimate sama anak-anak SMP gitu. Mereka ngerti kok, mereka paham kok Kuncinya sebenarnya. kata gitu. gue satu sih, ngobrol. Ngobrol bener. Ngobrol. Iya, iya, iya. Kenapa iya. gue bisa bandel dan tetap berpikir adalah karena gue sering dipanggil guru BK dan gue datang gitu. Jadi maksudnya gue bandel tapi gue dikasih tahu salahnya di mana. Gitu. Oh, Lalu oke. dikasih resep ya, habis itu sama guru BK lu ya. Sama pil BK lu ya. Dan itu yang gue salut, bahkan guru BK ini sampai gue tuh nulis buku, dia tuh masuk di Martabak apa? Martabak Asam Manis ya, dia tuh masuk di salah satu bab di buku gue gitu. Dan teman-teman SMP gue atau anak-anak junior gue di bawahnya baca buku itu, terus dia tuh ngerasain sesuatu yang sama dari output yang dikasih dari guru BK ini Iya, gitu. iya. Jadi menurut gue hal itu sih kayak anak kecil anak remaja gitu, SMP atau anak kecil itu senang diajak ngobrol gitu. Jangan setiap salah dipanggil orang tua, setiap salah dipanggil orang Iya, tua iya, gitu. betul. Kan akhirnya cuma bikin tambah gede rasa takut, bukan pengertian yang Bukan diharapkan. terjalin Betul. komunikasi. Menurut Berarti gue- harus dimaksimalin lagi nih guru BP di semua sekolah tanpa harus memanggil orang tuanya dulu. Jadi si anaknya diajak ngobrol tanpa harus menjudge dulu anaknya. Kuncinya kalau kata gue semua masalah di dunia ini tuh bisa terselesaikan atau paling nggak ketemu lah ya, itu kuncinya dengan ngobrol. Iya, iya. Anak kita kayak lu nuntut misalnya guru BK tuh guru BP sebelum manggil orang tua ngobrol sama anaknya, tapi kalau anak yang nggak dibiasain ngobrol sama keluarga, nggak punya kemampuan untuk diskusi ngobrol, ya jadi nggak bisa juga ngobrol kan. Kuncinya adalah ya semua tuh harus megang peranannya. Lu Iya, iya, sebagai iya. bokap Ya. ke anak sering ajak ngobrol, jadi anak terbiasa komunikasi. Betul, Walaupun betul. lu sama istri kan jarang ngobrol kan akhir-akhir ini kan. Kan yang penting kan sama anak dulu ya. Biar Udah ini udah diarahin mulu lu. istrinya udah dipanggil guru BP. Udah punya Gara-gara anak ke bandel. Iya, gara-gara anak. Bukan karena bapaknya yang bandel. Dipanggil nih, Bu, sini, Bu. Anak saya yang bandel, bukan. Suami Anda kamu. Saya searching di Google nih, suami itu. Kasus mulu katanya. Kuncinya ngobrol sih kalau Iya, kata iya, gua. iya, 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 iya. Dan iya. emang ya tadi gitu salah satu yang Viko kritisi adalah, dan menurut gue ya soal bully tadi juga, banyak sekarang tuh banyak orang apa-apa bully, padahal itu menurut gue bukan bully. Ya emang kriminal aja. Oh iya sih, ya yang Bully terjadi itu di Cilacap ini ya. Iya, kayak misalnya dikit-dikit bully gimana, bully itu nggak gitu. Bully itu kalau lu misalnya tidak punya kemampuan melawan gitu, tapi misalnya secara verbal atau secara mental. Tapi kalau udah misalnya fisik itu udah kriminal kalau kata gue, Iya, bukan setuju. bully. Setuju. Sebut aja itu emang kriminal gitu. Dan harus diproses secara hukum. Iya, Iya, iya. gitu. Nah ini balik lagi ke ini, gua jadi penasaran lagi Viko soal bucinnya nih. Jadi lu kan udah tahu nih selama 6 tahun lu berhubungan ya sama cewek lu itu ya, Mantan. sama mantan lu, Kok sama lu mantan. 6 tahun? Udah, dia cerita tadi. Emang tadi lu bilang 6 tahun? Gue nggak denger. Iya. Oh iya. Sebelum ini dia udah 6 Oh. tahun gitu. Kan lu tahu nih ada penolakan dari sekitar gitu ya. Nah gimana caranya nanti lu menyikapi ketika lu berhubungan lagi sama orang lain dan orang lain tetap nggak setuju tentang pasangan lu ini gitu. Apa lu tetap berjuang atau udah nggak usah Ya ada gitu, atau lu ya udahlah dengerin lah. Toh akhirnya bener lu putus juga sama mantan lu ini yang 6 tahun. Kalau gue sih akan maksudnya gimana ya? Jadi gue tuh nggak masalah kalau faktornya eksternal, Kang. Oh. Di luar dari kami berdua, masalahnya di luar dari kami berdua, Iya. gue tuh nggak masalah. Gue kayak akan tetap fight kayak gimana aja. Siap berjuang lah ya. Tapi kalau masalahnya adalah internal dari hubungan kami yang kenapa-napa gitu, dan masalahnya dari antara gue atau dia, itunya menurut gue yang bikin udah. Dan kebetulan gue dapet case yang gue sama mantan gue ditolak sama orang tua gue Oke. karena track record. Oke. Karena track record
Berarti itu eksternal, faktor eksternal dong. Eksternal. Ya, Makanya oke. siap berjuang kan. Oke. Dan sekarang kenapa gue bilang gue dapet special case, karena sekarang gue sama cewek gue yang sekarang itu gue yang ditolak sama orang tuanya kan. Wah, Karena orang tuanya nyari tahu anaknya lagi deket sama siapa, pasti. begitu googling nama gue kan yang keluar gue brand ambassador. Kita dong. orange. Kita. Iya. Lu nggak berhubungan sama dia. Gua yang berhubungan. Tapi lu Karena keluarganya dia lu nggak bisa bilang ke dia, tapi saya rehab kok om gitu. Nggak kayak Dani sama Reno. Nah itu gimana lu ada di posisi cewek lu pada saat itu? Ya sama, tapi gua lagi coba kasih pengertian ke cewek gua. Jadi Nggak memaksa cewek lu, coba lu bikin konten kayak gua waktu itu dulu. Jadi gue tuh tahu cara ngadepinnya kan, karena maksud gue ngejalanin 6 tahun dengan orang tua gue dua-duanya nolak, sampai akhirnya bokap gue pada akhirnya luluh juga, terus dia bilang kayak keputusannya tetap ada di lu, gue ngargain keputusan lu, bokap gue sampai ada di tahap ngomong gitu. Dan untuk nyampe di tahap itu gue cuma ya udah diem aja kan, maksudnya selama ditolak ya udah gue diem, sama dinasihatin ya udah gue iya gitu. Tapi akhirnya gue tetap jalan aja sama dia dan sambil pelan-pelan ngebuktiin bahwa nggak apa-apa kok gitu, fine aja kok gitu. Oke. Nah cewek gue ini kan beda 5 tahun kan sama gue, beda 5 tahun sama Lebih gue. tua apa lebih muda? Lebih muda. Dan menurut gue kan gue 29 dia 24, kayaknya umur 24 juga gue tuh jadi orang lagi panas-panasnya gitu. Iya, Gua betul. di Twitter kayaknya semua orang yang songong gue ributin. di Instagram semua komen yang nyebelin gue bales gitu, kayak Karena emang masih pas aktif-aktifnya make kan itu. enggak. 24 kan, 24. Iya, bener sih. 5 tahun lalu. Iya, tapi menurut gue di luar dari make umur segitu Emang lagi gejolaknya. adrenalinnya, Iya. iya, adrenalinnya lagi ada Nah, makanan. yang terjadi adalah ketika orang tuanya nggak kontra apa yang dia pilih, terus dia nih masih reaktif gitu, masih orang tuanya ngomong ini di debat, orang tuanya ngomong ini di debat, terus kayak jadi lagi gua kasih pengertian buat coba lebih pasif aja gitu, coba lebih pasif dan cuma butuh ngebuktiin bahwa sama gue tuh nggak apa-apa gitu. Ini kalau pacar Viko nonton ini, sorry bukan maksud ngebandingin ya, cuman kita pengen tahu aja sebagai teman gitu. Bukan artinya biasa kan cewek gitu, wah ngapain sih kamu masih bahas yang dulu-dulu, nggak, ini bukan ngebandingin ya. Tapi menurut gua mana gatel anjing kayak ini bekas mana. Iya, ini kan udah nggak dicuci 20 tahun. Tapi menarik ya bahwa tadi poinnya tuh Viko bagus tuh. Mau kalau itu faktornya di eksternal, ya kita siap berjuang walaupun itu kayak mau bilang you and me against the world gitu. Tapi kalau memang kita tuh berpisah karena memang masalahnya di antara kita berdua gitu ya. Itu. Cuman apakah nggak jadi jadi trauma sendiri buat lu gitu? Kenapa ya setiap berhubungan gua kayak gini terus gitu? Pikiran itu kan ada karena kita mendambakan sesuatu yang nyaman gitu kan, yang kita Ideal. ngapain terus fine aja gitu. Sementara utopia tuh atau kehidupan yang ideal tuh nggak ada kan. Segala sesuatunya tuh emang distopia aja gitu. Jadi kayak ketika gue udah punya kesadaran itu, nggak ada sih dari diri gue kayak ngambek sama Keadaan. ngambek sama dunia, ngambek sama semesta bahwa kenapa sih harus selalu ini, kenapa sih menurut gue kalau sesuatu nggak nyaman tuh pilihannya kita bisa ubah, kita bisa Terima aja. Iya. atau kita bisa tinggalin gitu. Iya, Jadi kayak yang bisa kita kontrol kan 3 itu. Iya, Lu iya. emang segitu butuhnya sosok pasangan kok? Iya nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak sih lu? Iya, karena gue beberapa kali ngalamin kesepian tuh nggak enak gitu. Dan maksud gue kesepian itu yang akhirnya bikin gue deket sama barang-barang kayak gitu. Gue pernah denger di mana ya lu cerita sempet si Uus Viko, kayaknya. iya di Uus kalau nggak salah sempet dia tuh nangis gara-gara Uus sudah nikah, kehilangan temen jadi iya. segitunya loh. Itu tuh gue momentumnya bareng banget
tadinya ada teman gue yang tinggal di rumah gue, terus dia dapat beasiswa dan hidup better gitu. Terus dia ninggalin gue, terus gue putus sama pacar gue pada waktu itu gitu. Dia cabut gitu. Bareng banget ya posisi lu ya. Nah, harapan gue adalah gue bisa ceritain ini ke Uus gitu. Uusnya sibuk di OVJ dan inbox dan segala macam, terus akhirnya dia nikah gitu. Dan anjing yang stay sama gue orang nggak ada, cuman Sinte doang gitu. Jadi kayak Akhirnya lu pakai baju Sinte, dipakai baju gitu. Lu suruh ikut casting OVJ. Tapi iya, berarti ketemu nih benang merah, berarti lu tuh memang sosok yang nggak bisa sendiri ya? Extrovert ya? Extrovert. Sebenarnya gue ambivert kalau gue ngobrol. Ambivert tuh lebih Yang buat ambeien ya? Bukan. ambivert. Ambivert tuh buat yang mencret. Entrostop. Anjing. Yang buat pusing oskadon. Pancen oye. Yang buat penenang tuh ada cukurukuk. Waduh. Gua baru dengar ceritanya soalnya. Bangsat lu kok. Bangsat. Gua habis denger cerita tentang lu soalnya anjing. Lu ambivert tuh gimana sih? Ambivert tuh di tengah, di tengah antara extrovert dan introvert. Di tengah tuh gimana ya? Jadi gue tuh tipikal yang bisa aja berada di keramaian, tapi gue juga butuh Kesepi. waktu sendiri gitu. Tapi buktinya lu kayaknya terpukul banget kok tiap Nah, kenapa itu tuh kenapa? Karena Apa latar belakang keluarga lu yang cukurukuk. enggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Cuman emang ini September. kita syuting satu hari menuju tanggal 30 Oh ya. iya benar. Nggak ada sih Kang. Tapi maksud gua ada waktu-waktu gue butuh waktu sendiri, ada waktu-waktu gue butuh ditemenin gitu. Jadi kayak gue tuh pernah ngerasain kayak gue stand up pecah banget, dapet uang, terus sampai kamar hotel tuh Bingung. gue sedih karena gue nggak bisa cerita ke siapa-siapa kan. Ke rasa bahagia lu itu ya. Gue nggak bisa ngebagi ini gitu. Tapi ada waktu juga dimana kayak anjir nih dunia terlalu hektik, gue butuh waktu sendiri di kamar nonton anime doang gitu. Iya, iya. Kayak Itu kapan tuh ketika lu ngerasa dunia terlalu hektik gitu? itu tuh biasanya kalau misalkan dalam seminggu gue kerja full terus syuting, stand up gitu. Terus kayak gue butuh waktu 1-2 hari buat Recharge. ngecharge. Oh, kayak oke. gitu. Berarti gua Lebih bahaya mana berarti Lu ya? pernah nggak sih berada di posisi yang kayak lu bener-bener kayak Viko alamin gitu, kayak sedih banget nggak punya teman? Gue sih kayaknya karena emang tipe introvert, nggak Pernah ngalamin terlalu tuh kayak membutuhkan gitu. itu ya. Gitu. Gitu ya. Cuman kalau gua mah sama kayak Radit tuh ketika ini udah misalnya udah euforia stand Beda up. lu sama Radit nggak jauh. Iya jauh tahu lah. rezekinya Radit di beda, sini. tapi kan pernah ngalamin gini loh, ketika di panggung nih, penonton seru, tapi pas pulang ke rumah tuh kayak, Iya, itu kita semua penampil pasti ngerasain itu. ya itu maksudnya kemana ya? Itu Jadi masuk kalau ke lu kan, kamar, kalau gua ada, istirahat, masuk ke kamar. ya istirahat, tahu, tidur. lu kan butuh teman untuk cerita. Nah ini gua ada istri, ada anak gitu, tapi Kan lu gak ngobrol sama istri. ya emang. tahu. Ya mungkin gara-gara itu kali ya. Iya, ngobrol udah Iya, punya iya. istri. Oke nggak jadi. Berarti gue harus ngobrol aja apapun yang gue rasain di ini ya. Iya oke. Itu menarik bener loh. Lu momen kita nggak relate dan momen-momen kita kayak anjir kita bingung, nggak ada temen gitu. Walaupun ada sih, gue ada sih momen kayak pengen nongkrong, pengen ngobrol gitu. Nah kalau gue nemu momen ketika ya kenapa make itu, jadi ketika dapat duit terus ke hotel ada duit nih, nggak kepikiran anjing gue harus ngobrol, enggak. Gue harus pesen. Itu ambivert atau Itu pemakai. Jangki. Karena kita beda-beda ininya ya, substance-nya beda substance-nya ya. Lu paling kuat berapa lama untuk sendiri kok? Begitu gua Putus dari yang itu. Itu begitu gue momen kehilangan temen gue kehilangan pacar gue, terus gue kehilangan Uus. Itu gue 2 tahunan kayaknya betah tuh Sinte aja. Oke. Karena ada teman itu ya, Sinte itu ya. Dan malah jadi nggak betah sama keramaian nggak?
Bener. Iya ya, malah kebalik ya. Sama, Sosialisasi mirip. ya, Iya, iya, sosialisasi iya. berkurang apa kelar syuting pengen langsung pulang, kelar syuting pengen langsung pulang gitu. Nah kalau lu sekarang posisinya adalah di mana nih saat ini? Posisi lu sudah karena sudah punya pasangan, lu jadi selalu ada teman kah? Jadi maksudnya jadi keberadaan pacar itu bisa menggantikan sosok sahabat temen lu curhat nggak gitu? Menurut gua ya nggak tahu sih kalau benar apa salah ya, tapi menurut gua nggak tepat aja ketika kita menggantungkan harapan atau kita punya ekspektasi bahwa harus selalu ada orang lain yang nemenin kita gitu. Jadi menurut gua bersosialisasi itu perlu, bergaul, punya teman atau segala macem itu perlu gitu. Tapi gue belajar dari kesalahan gue bahwa menggantungkan itu semua ke orang lain itu bukan sesuatu yang tepat gitu. Jadi menurut gue sekarang yang bisa gue andelin adalah diri gue sendiri, dan kebetulan ketika gue nggak terlalu ngejar ke arah sana, ya ada aja temen-temen di sekitar gue yang kalau datang gue syukuri, gue bisa berbagi sama dia gitu. Terus gue juga punya pasangan sekarang yang Bisa mengisi. iya, dan yang gue seneng tuh dia tuh ngeh sama apa yang gue bikin, apa yang konten gue kayak gimana, terus kayak dia ngasih masukan. Menurut gue kayak Suportif banget ya, enak ya hubungan ini kayak gitu. feedback yang kayaknya ini adalah satu-satunya hubungan di mana gue sama dia ngerasa setara deh gitu. Kita doakan lah mudah-mudahan lancar. Ya nggak 6 tahun lah, 7 tahun lah. Selamanya kalau emang udah cocok. Dia masih kuliah ya? Masih Dan, baru S2, baru S2. Arab juga dapetnya ya, ke Arab-Araban juga ya. Iya, tapi dia nggak pernah ngaku sih, kayak dia bilang bokapnya Padang, bokapnya Jawa. Tapi menurut lu dia Arab? Orang-orang juga nganggapnya gitu. Ya kalau dia nggak ngaku dia memang bukan Arab, ngapain lu paksain dia Arab? Lu juga ngapain maksa? Enggak, soalnya enggak sih, Biko cerita pacar gue yang sekarang juga ada Arab-Arabnya Oh. gitu. Karena secara hidungnya mancung. Adanya Fikri Rasta ya? Enggak dong. Tapi lu sekarang posisi kalau bisa dibilang sahabat lu yang anak stand up siapa? Klik. Setelah Udah keling Uus sih. udah Keling. keling ya. Pras ya. Oh, sama Uus sudah nggak bersahabat lagi? Ya, Karena udah sama-sama nggak nyintai ya? Setelah Uus kan dia bilang. Uus tuh udah include kalau dia bilang Uus sih one of the best. Iya lah, Uus tuh salah satu teman yang nggak palsu sih, itu bener-bener teman. Ya, dia mah dia kalau nggak suka, kalau suka dia ini banget gitu Iya. orangnya, jujur apa adanya dia. Nggak palsu, dia tuh emang apa ada yang gitu-gitu. Kalau ini pertanyaan gue tuh gak tahu kadang-kadang sering pertanyaan ini sebenarnya gue siapin untuk Abdur sih, tapi kayak Viko juga pas ditanya hal ini gitu. Tentang matematika. Bukan. Kalau lu sebut satu nama anak stand up yang kalau dia meninggal lu sedih banget, siapa? Uus lah. Uus ya. Mana siapa dah? Kurang. Nuhunnya? Enggak. Kecuali lu. Enggak tahu, gua enggak kayak bukan trauma ya, maksudnya tuh gue nggak ngerasa punya temen deket banget gitu, karena gue takutnya tuh gue ngecewain sebagai temen aja gitu. Jadi kalau misalnya ya gue anggap temen semuanya aja, jadi kalau ada yang meninggal ya gue pasti akan nangis siapapun yang meninggal gitu. Bukan cuma lu doang kan. Waktu Gaby nggak nangis ya? Karena kan di dalam. Gaby sebelum kita masuk anjir. Oh lagi kenceng. Lagi kenceng. Lagi kenceng. Bukannya itu mood swingnya gampang nangis. Enggak sih. Enggak, happy aja gue happy. Nah, jadi kalau lebih ke positive thinking gitu. Ketika ada yang meninggal tuh, oh udah waktunya. Gitu. Tapi gokil lah, Viko ini salah satu teman kita yang kita harus banyak belajar dari Viko. Nah, pastilah dari penjelasannya, ngobrol sama dia, jawabannya dia gitu. Kita juga ngobrol tadi di belakang kamera juga ngobrolin soal rencana Viko punya bisnis segala macam. Kita harus banyak belajar. Jadi ini memperkuat untuk pandangan orang sama orang-orang yang dulunya sempat terjerumus ke dunia. Gitu ya, tidak semuanya ketika dia beres dari makainya terus akhirnya tetap jadi nggak bener, nggak juga gitu. Iyalah. Tapi emang belum benar-benar berhenti ya kok. Bener lah.
Soalnya ngomongnya bagus banget sih. Gue juga curiga. Enggak lah, Viko tuh emang gitu. Gue dulu pernah karena gue dulu termasuk yang maksudnya walaupun nggak deket secara personal, nggak sering ngobrol sama Viko, gue tuh salah satu yang salut, temen yang salut sama Viko. Gue datang ke waktu dia bikin meet and greet Martabak Asam Manis di Jatinangor. Waktu dulu sempet datang terus. Ya Viko ini dibalik keabsurdannya dia, dibalik tampang dia yang kayak preman dulu, bahkan sekarang yang ini, dalamnya tuh punya value filosofis yang tinggi banget. Iya. Kan? Makanya gue sekarang mau nanya nih. Tapi gue waktu di Suki 3 ya, gue tuh sebel aja sama Reno sebenarnya. Lah, Kenapa? bukan lu doang. Bukan cuma Suci 3 sampai sekarang. Kenapa lu sebelah dia? Enggak, karena menurut gue ya Reno ini salah satu senior. Tapi karena dia memulai lebih dulu, terlalu banyak ngatur orang yang baru mulai. Terus maksud gue mungkin karena posisinya dia sebagai Senior. admin stand up Badung Iya. segala macam. Jadi waktu itu gue inget banget. Dulu ada dia buka obrolan gitu. Kan dia suka ngumpulin anak-anak gitu kan. Suka ngumpulin anak-anak terus kayak kayak gue mau tanya berapa job paling rendah yang pernah lu terima gitu. Terus gue waktu itu anak-anak ngasih tahu berapa terus gue ngasih tahu waktu itu gue pernah dibayar 30.000 gitu. Terus gue dibayar 30.000 itu gue seneng banget kan. Gue seneng banget dibayar 30.000 terus duitnya tuh bahkan uang job stand up pertama gue bisa gue beliin rokok di Samsu ke bokap gue. Gue bisa beliin rokok di Samsu ke bokap gue, terus gue masih ada sisanya, tetap masih bisa beli makan dari uang itu gitu, beli nasi goreng gitu. Itu tuh bahagia banget gue gitu, dan itu momen lu dirusak dong sama Reno gitu kayak Dirusaknya kayak gimana? nggak boleh lu tuh nerima duit 30.000 dari stand up gitu. Kalau komik sekelas lu aja dibayar 30.000, gimana yang di bawah lu? Kang, waktu itu gue baru mulai, nggak ada orang yang di bawah gue kan. Anjing, lu bisa sesongong itu ya dulu ternyata. Pantes lu dibenci. Enggak, gue mau nyalain itu gara-gara gue make, gue belum make. Gue aja ya anjing. Tapi lu ngerasa nggak lu? Gue juga sebel sama gue. Bagus lah. Jadi lu ngerasain apa yang orang-orang rasain terhadap lu ya. Gue minta maaf lah kok. Maksud gue itu adalah saran Iya, yang bagus emang. ketika lu di dunia profesional gitu. Iya, Cuman iya. kan gue tuh waktu masuk Suci belum lama juga jadi Iya. komik gitu. Itu gue tuh baru 6 bulan apa gabung stand up gitu. Jadi itu tuh mungkin di bulan ketiga gue stand up, terus gue dapet itu dan gue seneng, dan kesenangan gue nggak boleh gitu. Ya Allah, jadi nggak valid nih. Sebenarnya apa yang dilakukan Reno sampai saat ini sih sebenarnya. Kadang suka ngedikte orang kayak gitu. Bagus sih, cuman kadang tidak tepat waktu aja sama tidak tepat sasaran gitu. Siapapun nama dia mah tiba-tiba datang, wah anjing lu siapa? Ada ngasih saran sama orang ya raja konten. Kasih saran anjing gimana cara bikin konten yang bagus tuh kayak gimana. Gue kadang mau ngingetin juga susah diingetin. Emang anjing. Nah sekarang lu udah tahu ya. Emang anjing gue nih. Ya, tapi enaknya ngobrol-ngobrol di kamera gini kan kayak orang tahu intensinya Kang. Gitu. Iya. Kayak gue juga banyak ngeluhin Uus tentang apa yang gue nggak suka dari dia begitu kamera nyala gitu. Karena begitu kamera nggak nyala takutnya malah jadi omongan lagi di Iya. belakang gitu. Oh, berarti itu sebenarnya yang terjadi ketika lu ngomongin MLI. Karena biar nggak jadi omongan aja, tapi jadi omongan juga. Tapi kan jadi konten. Tujuannya sebenarnya buat konten aja ya. 2 kali kejadian loh. Apa tuh? Di Cing Abdel sama yang kedua di Rigen. Apa itu? Yang lu bilang keluar. Iya di Di Om Ded sama di Cing Abdel ya? Sama gua, dia cerita gua sedih banget gitu. Ada McDani lah keluar dari itu. Gua nggak pernah ngomong sama siapapun. Semua orang tuh jadi tahu gitu. Lu emang sedih banget ya kan? Bangsat. Emang lu sebenci itu sama MLI ya? Enggak, emang ekspresif ya? Lu emang se-ekspresif itu. Iya, Dan memang tapi kan maksud gue malah gue ngerasanya ya keluarnya gue dari MLI sekarang tuh nggak sedrama yang waktu gue keluar dari MLI pertama gitu. Iya, Karena iya. menurut gue begitu gue keluar dari MLI pertama tuh ya secara emosi gue belum bisa kontrol Iya. gitu. Jadi ya udah di mana-mana gue jelek-jelekin gitu. Kalau sekarang kan gue selalu ngomong kayak
kenapa akhirnya gue keluar dari MLI karena perbedaan visi misi gitu, perbedaan cara bisnis gitu. Jadi menurut gue fine aja gitu di bisnis yang kita jalanin, ada perbedaan visi misi tuh biasa banget gitu. Cuma ya udah nggak sejalan aja. Ya itu gitu. kata halus dari ya lu benci aja sama MLI kan. Kenapa sih? Kenapa sih? Enggak. Karena kadang kan gua denger dari pihak MLI-nya sedih banget. Oh, ngeliat- benci banget sama komunitas ya? Enggak. Pada hari itu ya ngerasa emang gua juga nggak terlalu berkomunikasi sebenarnya. Iya, karena kadang-kadang juga ya karena gue juga temenan sama dia ya, dia sering cerita-cerita gitu gimana kondisi internal MLI yang sering juga kena getahnya dari kelakuan beberapa anggota atau kelakuan dari petinggi-petinggi MLI yang lain. Iya. Sampai kadang-kadang dia cerita, anjir kadang-kadang sampai si Patrick, si Adri tuh bingung kenapa ya gue salah apa gitu-gitu. Kebayang sih gue jadi kayak bisa ngertiin gitu posisi. Iya, yang maksudnya apa yang terjadi ketika orang menyalahkan Coki Muslim juga kenapa harus disalahkan gitu kan, itu hak mereka aja gitu. Toh dari pihak MLI-nya mah sebenarnya tetap ngasih leluasaan lu mau ambil atau tidak gitu. Terus lu masih stay di sini atau enggak kan, setelah kejadian kayak gini juga nanya nih ke anak-anak talentnya, silakan kalau lu mau stay di sini juga, kalau lu keluar juga nggak apa-apa gitu. Cuman yang ketika lu keluar banyak keluarga yang ditinggalin kan, tetap dibebanin sama Patricknya. Kalau ke lu gitu, kalau ke Oza kan jangan keluar ya gitu. Kalau ke lu kan dikasih tawaran Iya kan. sih. Justru Kalau ke Oza jangan keluar. kenapa talent yang lain yang pengen keluar si Dani enggak? Yang beban terberatnya itu gua ini. Viko, thank you banget banget, udah ya. ngobrol sama Sama, lu. Kang. Mudah-mudahan ini dapat pacar baru akhirnya mengarah ke pernikahan. Ada ke sana? Iya, kayaknya kalau di umur gue pacaran terus nggak ada niat ke sana sih terlalu bercanda ya. Jadi, wah kan nggak harus pacaran. Bangsa. Bangsa. Tapi kayaknya akan butuh proses yang sangat berat ya, karena harus ini sama keluarganya juga ya. Atau mau sama kayak Ari Kriting? Enggak sih, kebetulan dia satu sisi udah dibikin dulu gitu, dia udah berhasil meyakinin bokapnya bahwa gua tuh adalah Pasangan yang pria memang baik yang dia pilih Iya, iya. gitu. Terus bokapnya percaya, cuma dia kayak ngasih syarat kayak udah nggak apa-apa jalanin aja, tapi minta satu sholat supaya ketemu jalannya gitu. Oke. Terakhir aja. Belajar dari keluarga lu gitu ya, yang kawin cerai kayak gitu ya. Apa nih yang dapat lu terapkan di pernikahan lu nanti sama calon? Ya harusnya segala sesuatu bisa dikomunikasikan biar sampai nggak ada yang terlalu banyak dipendam, terus akhirnya begitu meledak jadi ngambil tindakan yang impulsif gitu. Kayak menurut gua kan kenapa akhirnya bisa selingkuh atau bercerai itu kan tindakan impulsif yang udah lama ditahan tapi nggak bisa dikomunikasikan dengan baik, terus akhirnya memilih jalan buat cheating gitu. Jadi Iya. menurut gua begitu komunikasinya kristal clear, kayaknya semuanya bisa ketemu atau bisa diselesaikan dengan baik. Ya, dan ini salah satu cara agar bisa mematahkan kayak apa ya? Kalau misalnya keluarganya memang bapak ibunya begitu, ntar ke anaknya juga akan pernikahannya juga tidak jauh seperti itu. Oh, itu obrolan gue sama Rispo juga sih, obrolan gue sama Rispo bahwa kita harus memutus rantai itu, Ya, karena ya. kita ngerasain betapa nggak enaknya Jadi terpisah-pisah, anak, tercerai-berai gitu, nanti harus ikut siapa ya. gitu. Jadi kita emang semua Sepakat, sekeluarga sepakat buat yaudah kita nikah sekali aja gitu. Nah itu pertanyaan terakhir dari kalau pertanyaan terakhir dari gua. Tadi kan kalau pas menikah biar nggak itu ngobrol. Nah kalau gimana saran lu untuk Dani yang ngobrol aja udah nggak bisa sama istrinya, harus ngapain? Masih ngobrol. Oh, masih. Selalu Lewat menyempatkan konten, kan? enggak, Oh, DM ya? enggak. Sekarang itu gua berusaha untuk selalu nyari momen ngobrol dari mulai makan pagi, makan siang, makan malam tuh duduk bareng gitu. Nonton series gitu. Gitu aja kerjaan gua setiap hari gitu karena nggak ada kerjaan lain. Ya, tapi masukan juga kayak segala sesuatu yang kita bikin atau segala sesuatu yang kita produksi itu
biasanya akan jadi doa juga ya. Jadi kalau konten lu sama istri lu udah terlalu sarkas gitu ya. Jangan. Di universe lain kayak gini. Jangan kok. Makanya jangan Emang gitu ya? Ini kenapa gue jadi deg-degan ya? biasanya nama tur adalah doa gitu. Ernest iya. bikin setengah jalan berhenti. bener. Kita gue waktu itu bikin wrong way gitu, banyak yang salah jalan. Kayak gue harus patahkan nih benang-benang ini nih sama istri gue, harus ngobrol ini bahwa ini cuma konten doang. Enggak, karena emang kalau itu kan kata Viko. Kata Viko kan biasanya konten akan terjadi setelahnya konten itu Iya. membuat. Nah kalau dia kan konten terjadi karena sudah rusak dulu. Kok makasih ya, Ko, ya. Thank you banget warga Waras sudah nonton Kenapa episode ditutup kita. dengan deg-degan? Terima kasih warga Waras, sampai Thank you. ketemu lagi di Teras Bangsa. Dadah.